Okay, let's go. Hai minasan konnichiwa, apa kabar semua? Sehat dan bahagia selalu ya. Semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini konten Malaysia ini selalu memberi saya ide untuk membuat konten. Sangat mudah. Kali ini ada beberapa hal, 3 hal yang akan kita bahas. Pertama, Nepal guys. Nepal ikut Vietnam melaporkan Malaysia ke FIFA. Karena waktu mereka kalah 2-0 itu Hector Hevel, pemain haram Anaconda ini rupanya yang bikin gol. Nah, ini seru guys, ini seru, oke. Ini beritanya sahih dari Astro Arwani dari TV-nya Malaysia, berita sahih. Dan kita akan membahas pemecatan Patrick Kluivert yang sudah saya kira dan saya setuju. Terus kecurangan AFC yang akan kita bahas, yang menurut saya sangat menguntungkan Malaysia selama ini. Alright, without further ado, kita lihat dulu cuplikan video ini, video tentang Nepal ini ya. Monggo. Persatuan Bola Sepak seluruh Nepal dilaporkan mengikuti jejak langkah Vietnam bagi membuat aduan kepada Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA. Difahamkan aduan rasmi tersebut dibuat selepas pemain Malaysia Hector Hevel yang juga merupakan pemain warisan negara yang didenda FIFA menjaringkan gol kemenangan 2-0 ke atas Nepal pada Mac lalu. Memetik laporan dikeluarkan The Guardian, keputusan tersebut berpotensi dibatalkan sekaligus memberi kesan kepada kutipan mata skuad negara dalam saingan kumpulan F kelayakan Piala Asia 2027. Dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Sultan Ibrahim, 2 gol Malaysia disumbangkan oleh Hevel dan Corbin Ong, memberikan 3 mata penuh kepada skuad kendalian Peter Klamowski. Ketika itu, Hevel merupakan pemain warisan terbaru yang membuat penampilan sulung bersama skuad negara. Selepas itu, 6 lagi pemain warisan diumumkan menyertai skuad Nah, udah dilihat tadi ya. Emang saya mau ketawa ini. Pertama, yang akan kita bahas Nepal. Ya, ini ada hubungannya nanti dengan kecurangan AFC. Ya, menurut saya kecurangan AFC ini menguntungkan sepak bola Malaysia selama ini. Jadi pertama kita bahas Nepal. Nepal ikut kesal setelah mereka mengetahui bahwa Malaysia ini melakukan penipuan dokumen 7 orang Anaconda yang disulap menjadi kucing Malaya. Diketahuan, tapi mereka masih ngeles, tahulah ceritanya. Mereka sibuk fitnah, malah fitnah Prabowo, Erick Thohir yang melakukan sabotage, tahulah. Padahal mereka ibarat orang maling, ketangkap polisi, malah dia sibuk cari-cari siapa yang ngelaporin. Alright, yang akan kita bahasan ini adalah Nepal. Ini menarik sekali. Nepal selama ini diam-diam. Nepal bukan kekuatan sepak bola yang signifikan, tapi mereka melihat celah dan itu menurut saya sah-sah saja. Sama dengan Vietnam, ya. Vietnam dengan Nepal itu ibarat orang mereka yang kecurian, mereka yang rumahnya dibobol maling. Ya wajar aja mereka lapor polisi, ya. Itu sah-sah saja dan hukumnya wajib. Malah akan kelihatan bodoh kalau mereka tidak melaporkan si maling ini ke polisi. Nah, dalam kasus kita ini polisinya FIFA, si malingnya Malaides. Malaides ini udah terbiasa maling. Ya, maling budaya Indonesia, maling pulau, macam-macam. Ini terakhir ambalan ini, jangan sempat lepas ini ambalan ini ya. Jadi karena sudah terbiasa maling, tipu-tipu, mereka coba dengan pemain sepak bola. Ya, karena hasrat
motivasi mereka itu satu aja, tak ingin kalah dari Indonesia. Ya, hasrat inilah yang menggebu-gebu, yang akhirnya membuat mereka menghalalkan segala cara. Dan begitu bernafsu ingin menyaingi Indonesia dan mengalahkan Vietnam yang sudah 11 tahun nggak mereka pernah kalahkan, ya akhirnya adalah ide TMJ. Saya yakin sang anak raja ini nggak berani mereka sentuh. Kalau Perdana Menteri, FAM, Presiden Indonesia aja berani mereka maki-maki. Tetapi anak raja ini tak tersentuh, untouchable. Itulah yang membuat saya kesal dan merasa jijik ya melihat sikap Patik. Rupanya negara hierarki ini begitu. Syukur alhamdulillah Indonesia nggak kerajaan ya. Hamba Patik seperti zaman kisah-kisah raja-raja zaman dahulu kala itu masih berlaku di Malaysia ini. Alright, kita kembali ke pokok permasalahan. Nepal. Ya. Tuntutan Nepal jelas, mereka Havel, pemain haramnya Anaconda ini mencetak 2 gol rupanya waktu lawan Nepal. Dan mereka menuntut hasil pertandingan dibatalkan. Dan memang seharusnya begitu. Makanya saya ini akan menyerempet AFC. Ya, makanya saya hubungkan dengan AFC. Karena apa? Karena keadilan, kecurangan jelas sekali ya. Dalam hal ini, kenapa Timur Leste dihukum? Dan Timur Leste tidak mencoba membuat drama, memfitnah seperti Malaysia. Mereka dengan gentle, walaupun mereka negara kecil, miskin, mereka gentle menerima mereka salah, menerima hukuman. Tidak seperti Malaysia ini. Sampai sekarang masih ada channel-channel AI mereka yang memperbodohi rakyat mereka bahwa mereka yang akan hukum FIFA. Dan ribuan mereka percaya. Memang IQ 15 ringgit ini kayaknya benar juga ini ya. Ketinggian kali ya. Ini, ya, hubungnya dengan AFC ini, kredibilitas AFC ini kita ujian terakhir ini. Masalah dengan kualifikasi kemarin jelas penipuan. Saya nggak mau ngomong sebenarnya sekarang saya omongin. Karena ini ya, ini ada sangkut pautnya. AFC ini harus dibersihkan. Kantornya harusnya pindahin dari Malaysia ini. Mending taruh di Timur Leste. Ya, harus netral. Itu contoh ke Indonesia ada yang dirugikan. Contoh pemilihan tuan rumah host kualifikasi kemarin. Kok Arab dengan Qatar? Arab Saudi. Jelas itu sudah salah. Karena dari awal mereka akan memilih tempat netral. Kecurangan itu jelas. Terus aturan permainan. Indonesia sama Irak tuh nggak dikasih napas. Setiap 2 hari sekali main. Sementara mereka punya waktu luang untuk ngumpulin tenaga. Ya, pemilihan wasit untuk sempat kita cemaskan, tahu-tahu benar. Ini contoh kelicikan AFC ini. Saya lama udah ini, sekarang saya sebut. Nah, ini supporter Oman kalau nggak salah di Qatar ngamuk-ngamuk itu ya. Mereka baru tahu. Ini kasus Malaysia ini besar. Ya, ini dilihat dunia, disorot dunia. Hasilnya harusnya Malaysia ini dibanet dari setiap kompetisi. 2-3 tahun gimana? Dan tidak diperbolehkan lagi melanjutkan pertandingan kemarin terakhir dengan Laos ya dia. Sempat menang berapa mereka itu dengan itu. Masih diteruskan. Dan mereka harus dibanet. Hasil pertandingan dibatalkan di reverse. Waktu mereka ngalahin dengan Vietnam, diberikan kemenangan ke Vietnam 3-0. Begitu juga dengan Nepal. Nah, ini menarik. Akhirnya Nepal punya nyali. Nepal ini punya nyali. Buktinya mereka berani demo. Malaysia ini harus dinepalkan juga ini kayaknya. Tapi bedalah. Bangsa Patik susah lah. Ya. Ini menarik. Nepal menuntut bersama Vietnam ke FIFA. Karena waktu mereka kalah itu rupanya mereka masih memakai pemain haram mereka. Dan pemain haram inilah yang cetak gol. Ya. Dan lucunya terakhir mereka membuat asumsi begini. Oh, kalau negara kami udah mengesahkan
7 anaconda yang jadi kucing Malaya ini menjadi warga negara. Udah sah, kenapa dilarang-larang membela negara? Ketawa saya. Tidak ada instansi olahraga yang bisa melarang itu. Seenaknya aja. Dia mau atur FIFA. Ya, saya dukung kalian, Maledes, FPM. Hukum tuh FIFA. Ya, yang setuju kita dukung Malaysia menghukum FIFA. Komen, kasih like ya. Alright, untuk Nepal, gambate kudasai. Kalian berhak. Untuk Vietnam, jangan diam. Karena kalian dicurangi. Rumah kalian dicuri. Ya, bukan masalah kita iri dengki. Ini masalah keadilan. Ya, right must be right. Ini masalahnya. Keadilan harus ditegakkan. Kita tidak bisa. Malaysia ini mencoba menegakkan benang basah. Mana bisa. Ya, AFC ini kita perhatikan ini. Ini parah udah AFC ini. Ya, memihaknya. Kalau nggak dihukum nggak dihukum si Malaya sama dengan Timor Leste, itu jelas dipertanyakan. Kalau perlu AFC ini dilaporkan aja. Kalau bisa seluruh anggotanya bikin laporin, nggak jelas itu lagi itu. Banyak sekali kecurangannya. Oh, masalah coach Indonesia sudah catatannya udah diganti-ganti dah. Gua setuju aja. Asal demi kebaikan Indonesia. Gonta-ganti pelatih itu biasa aja dalam suatu sepak bola. Nggak perlu didramatisir siapa yang menggantinya. Saya juga nggak tahu lah. Mereka lah yang tahu nanti ya. Yang akan kita perhatikan ini. Kita lihat apa reaksinya lagi ini. Ini officially Nepal ikut melaporkan si Malaides. Dan kita dukung Malaides ini sesuai dengan opini dia terakhir untuk menghukum FIFA. Kita hukum. Oh my goodness. Oke, terima kasih. Ini bisa tidur nyenyak. Ini besok libur hari Jumat. Terima kasih yang sudah subscribe ya. Saya hargai itu. Kita coba, ada yang ngomong mudah-mudahan sampai 100.000 subscribe. Mudah-mudahan, amin ya. Saya malas minta-minta karena saya maunya ikhlas. Yang dari Malaysia janganlah, jangan usah subscribe lah. Nanti sudah subscribe kalian ngomong-ngomong lagi, diungkit-ungkit lagi. Oke. Thank you guys. Stay tuned, stay healthy, happy, okay? All the best. I see you next time. Bye-bye. Onde pipa jan ba itu bana si kuning mana kini aco manipu dan maling. Onde pipa jan ba itu bana si kuning mana kini aco manipu dan maling.